Ya pemirsa, Asosiasi Pengemudi Ojek Online menggelar unjuk rasa termasuk di gedung DPR RI. Unjuk rasa digelar dan untuk itu kita akan melihat seperti apa situasinya pemirsa. Unjuk rasa digelar hari ini bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional. Sebelum ke gedung DPR RI, para pengemudi ojol memulai unjuk rasa di kantor Kementerian Perhubungan dan Istana Presiden. Unjuk rasa ini untuk mengkritisi Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Demonstran menilai Menhub lebih berpihak kepada perusahaan aplikasi transportasi online dibanding kepada para pengemudi. Demonstran mengajukan sejumlah desakan, antara lain memasukkan RUU Transportasi Online ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas dan penetapan potongan aplikator maksimal 10%. Ya, lalu bagaimana perkembangan terkini unjuk rasa para pengemudi ojek online hingga siang ini? Kita tanyakan kedua rekan kita di gedung DPR RI, ada Putri Sofia di sana dan di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya juga ada rekan Hafsah Syafira. Kita ke Putri Sofia dulu di gedung DPR. Selamat siang Putri. Putri, bagaimana situasi terkini? Di belakang Anda sepertinya juga masih belum ada pergerakan untuk aksi unjuk rasa siang ini. Ya, selamat siang Ferdi dan pemirsa TV One. Meskipun dari informasi yang beredar, aksi unjuk rasa ini akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk saat ini memang situasi terkini di depan gedung DPR dan MPR RI masih berlangsung kondusif begitu, masih belum ada masa aksi yang melakukan aksi unjuk rasa di sini karena memang gabungan dari pengemudi ojol dari berbagai daerah nanti akan tergabung untuk melakukan aksi unjuk rasa yang bertajuk 179 Ojol. Namun kalau kita lihat dari bagaimana alur masa aksi ini akan berlangsung begitu, memang tidak akan langsung ada di depan gedung DPR RI, tetapi mereka akan memobilisasi pertama kali nanti akan menuju ke Istana Negara terlebih dahulu di wilayah Jalan Medan Merdeka. Selanjutnya akan dilanjutkan begitu long march ke arah Kementerian Perhubungan sebelum nantinya akan berakhir pusatnya di depan gedung DPR dan MPR RI. Memang kalau dari informasi yang kami dapatkan, pengemudi ojol yang akan melakukan aksi unjuk rasa bertajuk aksi 179 ojol ini memang diperkirakan akan ada sekitar 2.000 hingga 5.000 massa. Namun memang ada beberapa tuntutan yang memang disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang direncanakan akan digelar hari ini. Salah satunya adalah mengenai tuntutan rancangan undang-undang transportasi online yang mereka menuntut ini agar dimasukkan ke dalam program legislasi nasional tahun 2025 hingga 2026. Selain itu juga mereka mendesak agar pengusutan kematian dari 2 pengemudi ojol yang meninggal begitu pada tragedi tanggal 28 Agustus lalu termasuk Muhammad Afan Kurniawan. Dan memang kalau dari situasi terkini, untuk pengamanan sendiri memang dari pihak kepolisian akan menerjunkan sekitar 6.000 personil gabungan, begitu ada sekitar 6.100 personil yang memang kami lihat juga sudah berjaga di bagian dalam gedung DPR RI, dan juga tadi kami melihat ada beberapa penjagaan yang cukup banyak begitu dari pihak kepolisian di sekitaran Jalan Gatot Subroto dan juga di sekitaran kawasan gedung DPR MPR RI. Tetapi memang ada 2 konsentrasi pengamanan yang akan digelar pada hari ini. Yang ini diantaranya adalah di kawasan gedung DPR dan juga di kawasan Istana Merdeka. Dan memang kalau kita lihat situasinya, untuk situasi lalu lintas sendiri memang belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh pihak kepolisian, karena pihak kepolisian pun menyampaikan bahwa untuk rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional melihat bagaimana eskalasi massa yang nantinya akan berunjuk rasa di depan gedung DPR dan juga MPR RI. Dan untuk situasinya di Jalan Gatot Subroto sendiri ini memang masih ramai dan juga lancar, terlebih yang menuju ke arah Palmerah dan juga Selipi. Untuk sementara kami kembalikan ke studio, Ferdi. Baik, terima kasih Putri Sofia dari depan gedung DPR RI. Kita akan bergeser ke Hafsah dari Patung Kuda. Hafsah, bagaimana situasi di sana? Silakan informasinya.
Ya, selamat siang Fatima dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa memang pada hari ini rencananya akan ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online atau Ojol. Dan memang untuk rencananya akan dilakukan konvoy begitu dari Markas Garda Indonesia menuju ke 3 titik, yakni Gedung Kementerian Perhubungan, kemudian dilanjut ke Istana Presiden, dan terakhir akan berlokasi di Gedung DPR RI. Adapun memang rencananya aksi unjuk rasa ini akan dilakukan sekitar pukul 10 hingga 11.00 waktu Indonesia Barat. Namun hingga kini kami memantau langsung di Patung Kuda belum ada tanda-tanda kedatangan dari masa aksi para ojek online tersebut. Dan jika kita mengikuti begitu informasi yang tadi sudah diberikan oleh Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono, ini memang estimasi jumlah massa yang akan mengikuti aksi unjuk rasa pada hari ini sekitar 2.000 hingga 5.000 orang. Dan jika Anda bertanya begitu Fatima dan juga pemirsa terkait apa saja tuntutan yang mana diusung para aksi unjuk rasa pada kali ini, yakni tentunya terkait mendorong RU transportasi online masuk ke dalam Prolegnas 2025 hingga 2026, kemudian juga membatasi potongan aplikator yang mana diusulkan maksimal terkait aplikator ini hanya mendapatkan 10% saja dan 90% diperuntukkan untuk pengemudi ojek online. Kemudian juga serta aksi unjuk rasa ini merupakan aksi unjuk rasa lanjutan dari mengusut tuntas tragedi 28 Agustus kemarin, yang mana jika kita ketahui semua bahwa rekan ojek online kami yakni Afan Kurniawan kemarin meninggal karena dilindas oleh mobil taktis Barakuda Brimob. Itu sekiranya tuntutan-tuntutan yang memang menjadi poin atau catatan aksi unjuk rasa pada kali ini. Dan jika kita melihat bagaimana lalu lintas di sekitar Patung Kuda, ini terlihat bahwa masih cenderung normal begitu, masih cenderung kondusif. Para masyarakat juga masih bisa melintas dari arah Jalan Merdeka Selatan menuju Jalan Merdeka Barat ataupun menuju ke arah Bank Indonesia. Dan terkait persiapan keamanan ini kami sudah memantau langsung begitu Fatima dan juga pemirsa. Polsub Sektor Patung Kuda ini sudah terlihat melakukan berbagai bentuk pengamanan begitu, diantaranya tadi kami melihat sudah ada pos atau tenda polisi, kemudian juga beberapa kali kami memantau kendaraan-kendaraan polisi ini sudah mulai melakukan pengawasan begitu secara mobile. Dan juga diinformasikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro ini bahwa pihaknya telah menyiapkan sebanyak 6.118 personil gabungan yang dikerahkan untuk mengawal demo pada hari ini. Dan yang juga menjadi penting begitu Fatima dan juga pemirsa bahwa pengamanan pada demo kali ini dilakukan dengan pendekatan persuasif, artinya tanpa melibatkan penggunaan senjata api. Dan memang 2 titik yang menjadi konsentrasi dari pihak kepolisian begitu terkait pengamanan ini diantaranya di Medan Merdeka Selatan dan juga di kawasan DPR atau MPR. Dan rekayasa lalu lintas nantinya akan dilakukan dengan situasional melihat bagaimana berjalannya aksi unjuk rasa nantinya. Dan jika nantinya akan adanya rekayasa lalu lintas, nantinya akan diinformasikan melalui media sosial dan juga adanya penutupan jalan. Namun hingga kini masih cenderung normal dan juga kondusif, dan dihimbau masyarakat untuk menghindari titik-titik aksi unjuk rasa untuk menghindari kemacetan. Demikian Fatima, kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih Hafsyah Syafira dari Patung Kuda, dan juga sebelumnya ada Putri Sofia dari depan gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.